在这边。 Striker timnas masih tumpul, Patrick Kluivert akan evaluasi Rafael Struijk, waktunya ular Romeni unjuk gigi. Shin Tae-yong turun gunung. Masih bantu timnas Indonesia lawan Australia, sebagai apa? Gimana ceritanya? Penasaran berikut berita lengkapnya. Patrick Kluivert akan evaluasi Rafael Struijk, waktunya oleh Romeni unjuk gigi. Hai Sobat Garuda, kalau ngomongin timnas Indonesia, pasti yang sering jadi bahan diskusi adalah lini serang yang masih angin-anginan. Nah, pertanyaannya, menurut kalian siapa striker paling layak di timnas saat ini? Rumor terbaru nih, pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disebut bakal mengevaluasi lini depan Garuda. Info ini datang dari pengamat sepak bola tanah air, Ovan Lamara. Katanya, Kluivert bakal ngasih perhatian khusus ke peran Rafael Struijk. Nah, ini jadi menarik karena performa Struijk di klubnya, Brisbane Roar, kurang menggigit. Buat yang belum tahu, timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert bakal memainkan laga perdana melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Sebelumnya, di era Shin Tae-yong, kita udah sering lihat kalau lini depan timnas masih kurang greget. Striker tajam yang bisa diandalkan, masih tanda tanya besar. Rafael Struijk sendiri sering jadi pilihan utama Shin Tae-yong, tapi kalau kita lihat statistiknya di Brisbane Roar musim ini, ya agak bikin garuk-garuk kepala. Dari 12 penampilan, dia baru cetak 1 gol. Buat seorang striker, angka ini jelas belum cukup meyakinkan. Menurut Ovan Lamara, evaluasi ini bukan sekadar wacana. Patrick Kluivert bilang, salah satu syarat buat masuk timnas di bawah kepelatihannya adalah jadi pemain utama di klub masing-masing. Artinya ada kemungkinan beberapa pemain bakal dievaluasi lagi, ujarnya di kanal YouTube TV One. Nah, kalau melihat syarat itu, Struijk jelas agak keteteran. Di Brisbane Roar, dia sering jadi pemain cadangan. Ini jadi sinyal bahaya buat dia, karena Kluivert bisa aja mencari opsi lain yang lebih tajam di depan. Salah satu nama yang bisa jadi alternatif, Ole Romeni. Pemain Oxford United ini baru aja sah jadi warga negara Indonesia, WNI, pada 8 Februari kemarin. Catatan golnya juga lumayan loh. Musim lalu di Eredivisie, Romeni berhasil mencetak 11 gol dari 33 laga. Itu angka yang lebih meyakinkan dibanding Struijk, kan? Bahkan Erick Thohir sempat memuji kualitasnya. Jadi, apakah ini waktunya Rafael Struijk tersingkir dari timnas? Atau justru dia bakal bangkit dan membuktikan diri? Gimana menurut kalian? Shin Tae-yong turun gunung. Masih bantu timnas Indonesia lawan Australia. Tapi sebagai apa? Sob, kalau dengar nama Shin Tae-yong, pasti langsung kepikiran sosok yang bawa timnas Indonesia ke level baru, kan? Tapi gimana jadinya kalau doi tetap membantu timnas meski udah nggak jadi pelatih? Nah, ini yang bikin penasaran. Kira-kira, bantu sebagai apa ya? Coba tebak dulu sebelum lanjut bahas. Jadi gini, timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama, lawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Lalu, 5 hari setelahnya, kita bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Nah, di 2 laga krusial ini, timnas resmi memasuki era baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Mantan striker Barcelona itu ditunjuk buat gantiin Shin Tae-yong, yang kontraknya nggak diperpanjang setelah 5 tahun megang tim Garuda. Tapi, meski udah bukan pelatih, ternyata STY tetap bakal membantu perjuangan timnas. Caranya? Bukan sebagai pelatih, bukan juga jadi komentator bola, apalagi jadi wasit. Bayangin kalau STY beneran jadi wasit, pasti banyak kartu kuning buat pemain malas lari. Hahaha, ternyata STY bakal bantu timnas sebagai supporter. Yap, beneran, bos,
Hal ini diungkapin sama mantan asistennya, Kim Jong Jin, di sebuah wawancara di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Katanya, ST pengen banget nonton pertandingan timnas lawan Australia secara langsung, dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan, timnas, bermain di Sydney. Ya, dia ingin melihat pertandingan itu, kata Kim Jong Jin, tapi masih belum jelas apakah ST bakal terbang langsung ke Sydney, atau cuma nonton dari layar kaca sambil makan ramen di rumah. Tetapi saya tidak tahu apakah dia akan ada di sana, tambah Kim Jong Jin. Yang jelas, meskipun udah bukan bagian dari timnas secara resmi, Shin Tae-yong tetap punya cinta yang besar buat Indonesia. Doi bahkan bilang bakal sering datang ke tanah air meski udah balik ke Korea Selatan. Meski saya akan kembali ke Korea Selatan, saya berencana untuk sering datang karena saya mencintai Indonesia. Saya berharap dapat bertemu Anda dengan kondisi yang lebih baik di negara lain atau di Korea Selatan, ujar ST dikutip dari Yonhap. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah timnas bisa tetap moncer tanpa ST di pinggir lapangan? Atau justru butuh pelatih dengan karakter kayak dia lagi? Gas, kasih pendapat kalian di kolom komentar. Indra Syafri trending. Timnas Indonesia U20 tersingkir di Piala Asia. U20 2025. Salah siapa? Halo, Sobat Garuda. Gimana perasaan kalian setelah Timnas Indonesia U20 harus angkat koper lebih awal dari Piala Asia U20 2025? Kecewa? Marah? Atau malah udah pasrah? Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu nama yang tiba-tiba jadi trending di media sosial. Indra Syafri. Apa yang terjadi dan siapa yang harus disalahkan? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Indra Syafri, pelatih ASEAN, bukan Asia. Setelah Timnas U20 kalah 1-3 dari Uzbekistan di laga kedua grup C, netizen langsung ramai-ramai nyorotin Indra Syafri. Banyak yang bilang kalau Indra ini spesialis ASEAN, tapi kurang bisa bersaing di level Asia. Coach Indra itu jago di ASEAN, tapi kalau udah naik kelas ke Asia, sering goyang, tulis akun @kamaragung di X. Bener nggak sih? Kalau flashback sedikit ke 2018, Indra Syafri sebenarnya pernah bawa timnas U19 sampai perempat final Piala Asia. Waktu itu kita tinggal selangkah lagi ke Piala Dunia, tapi sayang dihentikan Jepang 0-2. Sayangnya, sejak saat itu, prestasinya di level Asia kurang konsisten. Lini pertahanan bocor, umpan silang musuh bebuyutan. Kalau kita lihat dari statistik, dari 6 gol yang bersarang di gawang timnas U20 di 2 laga awal, 5 diantaranya berasal dari umpan silang atau sepak pojok. Waduh, bola atas lagi, bola atas lagi. Apa ini emang penyakit lama yang nggak pernah sembuh? Dibilangin dari dulu, antisipasi bola atas itu penting. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya kecolongan lagi. Keluh akun, @kevinkusumait. Masalah ini sebenarnya bukan barang baru buat timnas. Sejak zaman dulu kita selalu keteteran kalau lawan tim-tim yang jago bola udara. Pertanyaannya, kenapa nggak ada perbaikan yang signifikan? Target Piala Dunia U20 tinggal angan-angan. Padahal sebelum turnamen dimulai, target dari PSSI udah jelas. Lolos ke semifinal dan dapat tiket ke Piala Dunia U20 2025. Tapi kenyataan berkata lain. Dengan 2 kekalahan beruntun, mimpi itu langsung buyar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar, apakah Indra Syafri bakal kena evaluasi atau bahkan dicopot dari jabatannya? Kontraknya sendiri masih berlaku sampai 2027. Kalau dipecat, PSSI juga harus keluar duit buat kompensasi. Jadi, keputusan ini nggak bisa diambil asal-asalan. Di media sosial, mulai banyak yang menyebut nama Winston Bogarde, ex-asisten Patrick Kluivert di Adana Demirspor sebagai kandidat pengganti Indra Syafri. Gimana menurut kalian? Apakah timnas U20 butuh pelatih baru atau Indra Syafri masih layak diberi kesempatan? Indonesia dan kutukan fase grup
Fakta yang lebih bikin miris, Timnas Indonesia U20 udah 10 kali gagal lolos dari fase grup sepanjang sejarah Piala Asia U20. Dari 7 edisi terakhir, kita cuma sekali bisa melangkah ke perempat final, yaitu di tahun 2018. Sisanya, langganan gugur di babak awal. Jadi apakah ini masalah pelatih atau ada yang lebih mendalam seperti sistem pembinaan pemain muda yang belum optimal? Nah, menurut kalian gimana Sobat Bola? Apa yang harus dibenahi supaya Timnas Indonesia U20 bisa bersaing di level Asia? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Sob, ada kabar seru nih buat pencinta Timnas Indonesia. Kayaknya kita bakal kedatangan amunisi baru yang enggak main-main. Siapa lagi kalau bukan Jairo Riedewald? Tapi, sebelum kita keburu heboh, yuk bahas dulu, bakal jadi kenyataan atau cuma sekadar wacana. Jadi gini, asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, baru-baru ini buka suara soal potensi Riedewald gabung ke skuad Garuda. Dalam wawancaranya bareng media Belanda, Voet Balprimeur, Lanzaat bilang kalau dia dan tim kepelatihan Timnas Indonesia sangat terbuka buat kehadiran gelandang Royal Antwerp itu. Kalau tergantung kami, tim pelatih, dia, Jairo Riedewald, pasti bergabung. Dia diterima dengan tangan terbuka, kata Lanzaat, tapi ya, bro, keputusan akhirnya tetap di tangan federasi dan pemerintah. Tim pelatih cuma bisa merekomendasikan, urusan administrasi dan politik ya kita serahkan ke yang lebih berwenang. Siapa sih Jairo Riedewald? Buat yang belum terlalu kenal, Jairo Riedewald ini bukan pemain sembarangan. Usianya 28 tahun dan pernah membela klub-klub top Eropa. Dia mengawali karir di Ajax Amsterdam sebelum akhirnya pindah ke Crystal Palace dan bermain di Premier League selama 7 musim. Sekarang, dia berkarier di Belgia bersama Royal Antwerp. Dari sisi pengalaman, dia juga pernah mencatatkan 3 caps bareng Timnas Belanda. Tapi tenang, dia masih bisa membela Indonesia karena tampil untuk The Oranye sebelum berusia 21 tahun. Plus, dia punya darah Indonesia dari Maluku. Bahkan, pada 2014, saat Ajax tur ke Indonesia, dia sempat ketemu keluarganya yang masih tinggal di Jakarta. Timnas Indonesia butuh Riedewald. Kalau lihat kondisi Timnas Indonesia saat ini, pemain seperti Riedewald jelas bisa jadi tambahan penting. Posisi gelandang bertahan yang bisa juga main sebagai bek tengah adalah sektor yang butuh kedalaman lebih. Pemain dengan pengalaman di Liga Top Eropa tentu bakal jadi nilai tambah buat skuad Garuda, tapi pertanyaannya, apakah dengan adanya Jairo Riedewald, permainan Timnas bakal langsung naik level? Apa ini solusi instan atau kita harus tetap fokus ke pengembangan pemain lokal? Nah, menurut lo gimana, bro? Apakah naturalisasi pemain berpengalaman kayak Riedewald ini bakal jadi keuntungan buat Timnas atau justru bikin regenerasi pemain lokal jadi tersendat? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan kita diskusi bareng.